Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pastinya semoga kalian baik-baik saja dan terus diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama saya di channel kita di Balik Kalimantan yang membahas seputaran misteri, sejarah, mistis, dan mitos yang ada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Sebelumnya, terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, kalian harus subscribe dulu nih, agar kita terus dapat berkembang. Nah, hari ini kita dapat kiriman cerita dari salah satu subscriber kita. Sebenarnya ada beberapa kejadian aneh yang dialami oleh subscriber ini. Subscriber kita ini adalah seorang karyawan pabrik. Jadi kisahnya bermula dari salah satu karyawan, seorang karyawan sebuah perusahaan. Perusahaannya ini lumayan gede ya guys, tapi perusahaannya jangan kita sebutin dulu ya namanya. Anggap aja perusahaan X. Perusahaan ini seperti pabrik pembuatan kosmetik. Perusahaan ini pun gedungnya lumayan besar dan halamannya luas, dan memiliki ruangan-ruangan yang banyak. Ya, lokasinya juga nggak di tengah hutan sih sebenarnya. Memang biasanya kan setiap pabrik atau perusahaan itu banyak cerita-cerita aneh, apalagi kalau pabriknya itu sudah tua. Nah, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita pertama, salah satu karyawan ini, sebut saja namanya adalah Pak Su. Pak Su ini bukan nama sebenarnya ya guys. Pak Su ini mencuci sebuah alat di ruangan yang memang khusus untuk pencucian alat. Letaknya ada di belakang pabrik dan dia ini mencucinya sendirian. Alat yang dicuci ini biasanya digunakan untuk membuat krim, suatu bahan kosmetik gitulah. Kala itu perusahaan tempatnya bekerja ini masih belum ramai. Artinya masih sepi, apalagi tempat pencuciannya itu di belakang, sudah perusahaannya sepi. Kemudian ada temennya Pak Su ini, kita sebut saja namanya Bu Nul, yang melihat Pak Su lagi nyuci awalnya. Dia orang produksi juga, tapi Bu Nul ini nggak tahu kalau Pak Su ini habis nyuci alat cuman sebentar aja. Habis nyuci alat, Pak Su ini langsung pergi. Sekitar 15 menit lah dia nyuci kan, kemudian langsung pergi. Biasanya juga habis nyuci alat kosmetik itu bikin laporan tuh. Nah, si Bu Nul ini ngelihat orang kayak Pak Su riwa-riwi di dalam, padahal Pak Su ini kan sudah pulang guys. Kemudian Bu Nul ini kan negur. Ketika ditegur pertama, Pak Su katanya nggak nengok. Ditegur kedua, Pak Su nggak nengok juga. Ditegur ketiga, Pak Su katanya dia nengok, tapi pas ditengok itu orangnya langsung hilang, lenyap, tidak terlihat. Gua merinding nih. Dan itu siapa orangnya? Sontak kaget kan Bu Nul ini, langsung keluar lari ketakutan karena melihat orang yang dipanggilnya tiba-tiba langsung hilang. Wow. Tapi masih untung tuh, dia menampakkan dirinya bisa menyerupai manusia. Gimana kalau misalnya dia itu menyerupai wajah yang hancur? Pasti serem banget. Gak mau masuk kantor lagi tuh si Ibu Nulnya. Ternyata usut punya usut, di dalam pabrik itu ada penunggunya. Makhluk gaib yang ingin menunjukkan bahwa mereka ada juga tuh di pabrik itu dan mau berteman dengan si manusia ini tadi. Nah, itu tadi guys kisah yang pertama di pabrik. Yang kedua ini ada juga, dan kita ada juga rekamannya biar subscribernya sendiri yang bercerita, jadi kita dengarkan saja ya guys ya. Yang kedua ini dari satpam tempat kerjaku. Merinding sih aku kalau masih ingat ini, soalnya orangnya sampai besoknya itu nggak masuk. Jadi kan ada, iya aku merinding. Kan ada itu di tempat kerjaku itu ada satpamnya itu cowok sama cewek. Nah, yang cewek ini berjaga di tempat pintu masuknya non staff. Kalau yang cowok yang pintu masuknya yang staff. Si cewek ini namanya Bu Eli. Nah, Bu Eli itu dari mejanya ke
meja ruang staf itu kan kelihatan, soalnya kan kaca gitu loh Mbak. Jadi dari tempat duduknya Bu Eli ke ruangan staf itu kelihatan jelas. Nah pas itu kalau nggak salah beneran malam Jumat kok, hari Kamis. Kan biasanya kalau satpam itu terakhir kan pulang. Nah ibunya itu ya kayak biasanya ngecek apa yang di sekitar situ, pokoknya ngecek habis itu duduk. Nah duduk itu kayak di ekor matanya dia itu kayak kelihatan aneh gitu loh, kayak kelihatan sesuatu. Dia nengok di ruang staf. Nah di ruang staf itu meja paling pojok, meja miliknya Bu Megi, itu ada orang dong berdiri hitam di situ, nggak jelas gitu mukanya, berdiri gitu aja diem gitu. Langsung Bu Eli itu langsung jerit pokoknya jerit sejadi-jadinya. Nah kan ada orang staf di situ yang bagian kayak mesin gitu loh, teknisinya itu pulangnya juga terakhir kan, soalnya matiin alat, matiin lampu kayak gitu. Itu sampai lari, ada apa Bu? Ikut Pak gitu kak, sambil nangis orangnya. Terus sama Pak Arif itu didatengin, sama Pak Arif dikasihin air yang udah dikasih doa gitu loh. Terus didatengin lah di mejanya Bu Megi itu, nggak ada siapa-siapa. Terus cerita yang selanjutnya, satpam juga itu cowok yang biasanya jaga malam. Nah kalau jaga malam kan biasanya 2 orang, ini jaga depan sama belakang. Ada yang namanya Pak Teguh, itu jaga di mejanya Bu Eli yang tadi ada penampakan itu kan, jaga di situ. Sampingnya mejanya Bu Eli kan ada tangga buat naik ke lantai 2. Di tangga itu kan biasanya duduk-duduk lah kalau malam-malam gitu ya, sambil dengerin musik sambil apa gitu. Nah sampingnya mejanya Bu Eli tadi ada ruang makan, samping kanannya ruang makan, samping kirinya itu tangga. Pas di tangga Mbak, ya kayak maghrib gitu loh, menjelang maghrib gitu, orangnya itu ya berdiri biasa gitu di depan kamar mandi. Terus di tangga itu dia denger anak kecil cekikian sambil lari dong. Sekarang dipikir lagi, di mana ada anak kecil yang tiba-tiba ada di pabrik, apalagi sore-sore kayak gitu, naik ke atas langsung. Ya Allah, aku udah habis besoknya tuh diceritain kayak gitu, kayak ngeri. Itu gimana tuh kalau lu ngeliat yang dialami Bu Eli dan Pak Satpam tadi? Ada juga tuh yang baru sehari jadi satpam di pabrik, karena nggak kuat digangguin sama makhluk gaib itu, terus besoknya langsung berhenti guys. Ngeri. Oke, terima kasih, segitu dulu cerita kita hari ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys.